Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sidang jemaah salat tarawih Masjid An-Nasr, semoga dimuliakan Allah. Hari ini udah hampir separuh Ramadan kita. Terlebih dulu kita menyampaikan selamat berRamadan. Laksanakanlah semua ibadah, berbuat baik, selalu meningkatkan ilmu untuk kita dalam menempuh kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Nah, karena sekarang kita sedang berpuasa, mari kita kaji sedikit aspek berpuasa itu pada jati diri kita. Kita tahu kita berpuasa rata-rata 14 jam sehari, tidak makan, tidak minum, ya. Pekerjaan tetap dilaksanakan. Nah, apa yang terjadi pada tubuh dan jati diri kita? Itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah pengendalian pemikiran. Yang kedua adalah pengendalian fisiologis tubuh. Yang ketiga adalah pengendalian sikap, perbuatan, dan perilaku. Nah, pengendalian sikap, perbuatan, dan perilaku adalah tindak lanjut dari bagaimana kualitas pengendalian pemikiran kita. Nah, sikap, perbuatan, dan tingkah laku ini penentu kualitas puasa yang kita laksanakan. Yang kedua, pengendalian fisiologis tubuh ini bisa diurai, diterangkan menurut ilmu kedokteran. Jadi tidak ada asupan gizi 14 jam dan kita menahan proses apa yang terjadi dalam tubuh. Itu banyak sekali. Tapi kita bicarakan hari ini bukan yang itu. Tapi kita bicarakan yang pertama, yaitu pengendalian pemikiran. Nah, mungkin topik kita bicarakan ini adalah pemikiran umat manusia ini dalam menempuh kehidupan. Itu judulnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pemikiran itu adalah produk kerja otak. Otak manusia posisinya sangat terhormat. Paling tinggi, paling di atas, dilindungi oleh tengkorak yang sangat kuat. Terdiri dari 2 lobus, kiri dan kanan. Otak terdiri dari miliaran sel otak, yang masing-masing sel dihubungkan dengan sinap. Otak itu tinggi jaringan lemak. Makanan utamanya hanya glukosa. Itulah otak. Ya. Di 2 fungsi utama otak itu. Pertama adalah mengkoordinir kerja seluruh organ tubuh yang lain. Itu kerja otak. Baik disadari ataupun tidak. Yang kedua, fungsi otak itu adalah berpikir. Nah, berpikir ini yang kita kaji. Menurut ilmu psikologi dan juga ilmu kedokteran,
tipe berpikir pada otak itu ada 3. Satu adalah pemikiran kognitif, yang kedua pemikiran afektif, yang ketiga pemikiran psikomotor. Pemikiran kognitif adalah pemikiran rasional, ya, berorientasi keilmuan dan intelektualitas. Jadi orang kalau cerdas kognitif, yang 2 tadi menonjol, ilmunya tinggi dan kualitas intelektualitasnya juga tinggi. Itu kalau kognitifnya cerdas. Nah, kecerdasan kognitif lah di dunia pendidikan yang sangat penting. Dia anak tamat PAUD 5 tahun itu udah dilatih otaknya sampai perguruan tinggi. Itu adalah mengasah otak untuk mencerdaskan kecerdasan kognitif. Itu artinya. Itu biasanya diukur dengan IQ, intelligentsia quotient. Nah, kalau IQ-nya tinggi, nah bapak ibu gurunya senang untuk anak didiknya. Nah, pemikiran ini yang bagus diteliti oleh seorang sarjana. Sayangnya bukan dia sarjana muslim. Namanya Benjamin Bloom. Jadi proses berpikir itu sampai cerdas itu ada 6 tingkat. Tingkat pertama hanya untuk mengetahui dan mengingat. Tingkat kedua untuk memahami dan menghayati. Tingkat ketiga untuk mendalami, ya, dan menganalisis. Tingkat keempat untuk penerapan aplikasi. Tingkat kelima menilai evaluasi. Tingkat ke-6 sintesis atau inovatif atau memproduksi. Jadi orang yang kecerdasannya sampai ke tingkat 6, dia akan menjadi seorang ilmuwan. Mereka lah melahirkan karya-karya ilmiah, melahirkan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan riset penelitian yang dia lakukan. Itulah bentuk pengasahan otak. Nah, sekarang bagaimana dalam Al-Quran? Bukan Al-Quran diam, malah Al-Quran yang mendasari semuanya itu. Dalam Al-Quran kita ada perintah untuk umat muslim harus berpikir. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jangan lupa ayatnya apa ini. Kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau, ini Rasulullah, wahai Muhammad, supaya engkau menerangkan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkan. Itu perintahnya. Jadi Al-Quran diberikan supaya kita untuk dipikirkan. Pikiran itu tadi 6 tingkat. Jadi kita sudah salah sebenarnya, karena ini dikritik oleh orang, sengaja kita sebut supaya kita tahu semua. Ada sistem kurikulum pendidikan untuk anak, karena mengutamakan tingkat 1 Benjamin Bloom itu, yaitu mengetahui dan mengingat atau menghafal. Masih ada 5 tingkat lagi ke atas untuk mempelajari Al-Quran. Jadi saya ingat ceramah dulu seorang kiai, dia bilang kurikulum pendidikan untuk anak mengutamakan sampai tingkat 1. Ya, berarti mengetahui dan mengingat, berarti mengetahui dan menghafal, tahfiz Al-Quran. Nah, tapi banyak juga sampai bagian kedua, memahami dan menghayati. Tapi 3, 4, 5, 6 tidak dipikirkan lagi. Nah, kata orang itu. Nah, kita harus sadari demikian. Ya, ini pendidikan dasar untuk anak-anak kita. Jangan terlalu difokuskan sampai menghafal. Harus lebih ke atas. Itulah untuk mencerdaskan kita. Nah, sidang jemaah yang kami muliakan,
Kemudian pemikiran afektif itu adalah pemikiran perasaan. Nah, jadi ini aneh pemikiran perasaan ini. Jadi kalau pemikiran perasaan itu agak lain banget. Ini adalah akan membangun kepribadian seseorang. Pemikiran perasaan akan membangun kualitas jati dirinya. Mampu nggak dia mempercerdaskan dirinya dengan akhlak yang tinggi. Itulah pemikiran afektif. Dalam Al-Quran, pemikiran afektif yang baik ini disebut pemikiran kalbu. Itulah kalbu. Di kalbu, pemikiran kalbu adalah produk pemikiran kognitif dan afektif yang bermanifestasi pada dalam pikiran seseorang yang selalu berorientasi kepada kebenaran, kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini dalam Al-Quran disebut qalbin salim, kalbu yang baik, yang berakhlak mulia. Nah, inilah dasar-dasar kalau seseorang sudah cerdas kalbunya, kalbun salimnya, maka dia lebih gampang untuk merealisasikan bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Tapi dalam Al-Quran juga disebut bahwa kalbu itu sepertinya gonjang-ganjing, yang baik tapi mudah tidak baik. Nah, kita kenal, kalau kita baca Al-Quran kita kenal itu ada istilah qalbin marid, ada qalbin akfaluha, malah ada qalbin mayit. Nah, coba didalami apa itu. Saya ambil contoh dua aja. Qalbin marid itu qalbin yang sakit, di pemikiran kalbu yang sakit. Nah, ini jelas. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ketetapan Allah ini merupakan syariat Islam. Dalam kalbu manusia itu sudah ada penyakit. Kemudian Allah meningkatkan penyakit mereka sehingga mereka mengidap azab yang pedih. Oleh karena mereka selalu berdusta. Berdusta salah satu penyakit kalbu. Banyak sekali penyakit kalbu yang kita alami hamba Allah ini yang mengganggu, ini yang bersifat gangguan perasaan. Tadi berdusta. Yang kedua kita lihat misalkan tinggi hati. Tinggi hati bahasa lain apa? Angkuh, sombong. Ada lagi sakit hati, berlanjut busuk hati. Ada lagi iri hati, berlanjut benci, dengki. Kemudian ada patah hati, makan hati. Ada gurur, ada ujub, ada riya. Semuanya itu adalah tergolong penyakit perasaan atau penyakit kalbu. Orang psikologi tidak setuju disebut itu penyakit. Dia sering menyebut itu hanya gangguan perasaan. Tapi kalau dalam rangka kita meraih takwa kepada Allah, kita boleh saja itu menyebut penyakit supaya kita bisa menindaklanjutinya untuk mengobatinya. Itulah penyakit kalbu yang sering menimpa kita. Yang ketiga adalah pemikiran psikomotor. Ini pemikiran yang melahirkan aktivitas. Pemikiran melahirkan keterampilan dan keahlian. Ini sangat penting untuk aktualisasi diri. Seorang olahragawan, seorang seniman, seorang tukang misalnya, itu psikomotornya cerdas. Nah, seandainya kognitif cerdas, afektif cerdas, psikomotor cerdas, inilah kecerdasan yang lengkap. Nah, kalau kecerdasan afektif dan kecerdasan psikomotor menurun, ini akan menghasilkan pemikiran nafsu yang juga rendah. Ini dalam agama kita, pemikiran nafsu ini juga perlu kita simak. Dalam Al-Quran juga jelaskan bahwa kita harus bernafsu.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa itu? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak bernafsu untuk merubah nasibnya. Jadi kita itu harus berjuang memperbaiki diri kita. Jadi nafsu untuk menggapai keberhasilan, menggapai kesuksesan, itu adalah nafsu baik. Karena kisah Nabi Yusuf ada lagi nafsu jahat, nafsu buruk. Innan nafsa la amaratus bisu'i ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu bunyi firman Allah. Sesungguhnya nafsu itu cenderung berbuat jahat kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku, ya. Tuhanku Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu dalam surat Yusuf. Jadi pemikiran nafsu itu selalu bersimpang dua, yang baik, yang tidak baik. Pemikiran nafsu yang tidak baik disebut hawa nafsu. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu perut, hawa nafsu syahwat, hawa nafsu emosi. Di dalam ilmu kedokteran ada 3 hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menjerumuskan manusia. Hawa nafsu inilah menjadi syarat sahnya puasa. Hawa nafsu perut, hawa nafsu syahwat dilanggar, diikuti, batal puasanya. Sangat mulia tuntunan dalam Islam untuk mengendalikan perangai umat manusia ini. Orang yang berhawa nafsu tidak peduli, makin cerdas dia, tidak bernafsu, bukan. Malah orang yang tinggi pun ilmunya, profesor, ya, orang yang dapat amanah pemimpin, malah banyak dikendalikan hawa nafsu. Koruptor itu adalah hawa nafsu, yaitu hawa nafsu kemewahan dan kesenangan. Kisah-kisah pemimpin kemarin ini kita dengar, itu sebenarnya ada hawa nafsu. Ya, membangun kota di tengah hutan dengan biaya yang sangat besar. Itu hawa nafsu ada di situ. Apa yang dicarinya? Supaya namanya tertulis dalam sejarah masa depan. Itu hawa nafsunya. Jadi ingin populer. Nah, jadi kalau hawa nafsu itu adalah keinginan-keinginan. Keinginan kepuasan, keinginan kenikmatan, keinginan kemewahan, keinginan kekuasaan, dan keinginan kekayaan. Nah, itulah hawa nafsu. Nah, ketiga pemikiran ini sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah mengendalikan pemikiran itu dalam rangka di saat kita berpuasa. Itulah makna puasa. Kenapa itu kita kendalikan? Pemikiran sangat penting. Kalau kita gagal mengendalikan pemikiran, sikap, perbuatan, dan tindak laku kita akan mengikuti bagaimana pemikiran yang tidak baik itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah. Nah, pemikiran yang cerdas tadi ini adalah idaman bagi seluruh umat muslim. Kita berjuang menempuh kehidupan supaya kita cerdas. Kan demikian, ya. Ingat itu, cerdas kognitif yaitu untuk kehidupan duniawi kita, cerdas afektif atau kalbu untuk kehidupan ukhrawi kita, dan cerdas psikomotor juga akan mendukung kehidupan kita di dunia ini. Demikian sedikit, ya, mudah-mudahan ada manfaat kita. Yang kita sampaikan ini merupakan standar, ya, standar dalam ilmu kedokteran psikologi, dan kiranya apa yang telah ditetapkan menurut ilmu kedokteran psikologi semuanya sudah ada petunjuk dasarnya dalam Al-Quran. Nah, tolonglah kita nikmati, kita harus belajar Al-Quran, kita pelajari semua tuntunan itu akan ketemu. Kemarin ini kita keluar membaca media, ya, seorang ilmu ahli kedokteran dari Harvard University, ya, yang menemukan stem cell yang mengobati manusia dengan stem cell atau sel punca. Itu namanya Profesor Henry, masuk Islam. Kenapa? Apa pengakuan dia? Bertahun-tahun dia meneliti di bidang ilmu kedokteran untuk menyembuhkan penyakit orang. Salah seorang temannya adalah seorang dokter muslim. Apa yang dia pelajari? Petunjuk dasar itu ada dalam Al-Quran. Semuanya ada. Nah, itu. Jadi
di awal Ramadan dia mengikrarkan dirinya masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat. Profesor Henry dari Universitas Harvard. Sebenarnya di Harvard itu ada beberapa dokter dari majalah, ya kita baca, sudah bimbang-bimbang, makin ahli dia makin bimbang. Inilah agama yang benar. Tapi kenapa Anda masuk Islam? Kan dicandain temannya. Kalau dia masuk Islam katanya keluarganya kacau. Orang tua yang nggak setuju, mertua yang nggak setuju, malah anaknya juga tidak setuju. Itu yang banyak kendala bagi mereka. Tapi Prof. Henry, dia tabrak itu, dia nekat masuk Islam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.